Ya, saudara, media massa memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum 2024 nanti. Sebagai corong informasi kepada masyarakat, peran media begitu besar untuk keberlangsungan pemilu. Untuk membahasnya sudah hadir di studio Kompas TV kali ini peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryanintias. Mas Toto, silakan masuk. Selamat bergabung bersama kami, Mas Toto. Apa kabar nih, Mas? Baik, Mas. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami di studio. Agak maju sedikit boleh? Siap. Nah, saya mau tahu dulu untuk survei ini kan sudah dirilis di Harian Kompas terbitan hari Senin ya kalau tidak salah. Senin. Dorongannya untuk menunjukkan apa sebetulnya dari hasil riset ini? Sejauh ini kan ruang publik ini lebih riuh oleh kasus-kasus ya, kriminal, kemudian juga kasus pencapresan. Tidak ada banyak yang menyorot soal independensi dan juga bagaimana media bersikap terhadap pesta politik yang akan datang. Padahal di situ ada banyak pemain-pemain besar dan kita sudah punya beberapa hasil riset bahwa ternyata media itu rawan ditunggangi sebagai alat kampanye terutama. Sehingga itu yang memunculkan perspektif publik yang ditangkap oleh responden yang sudah diriset begitu ya, menjadi responden dalam Litbang Kompas riset kali ini ya. Untuk melihat bagaimana sebetulnya posisi publik saat ini melihat independensi media. Oke, kita coba lihat untuk data pertama dulu. Ini pertanyaan besarnya adalah menurut Anda, ini kepada responden, sudah bebas atau belum media massa nasional dari tarikan kepentingan politik jelang pemilu 2024? Tampaknya cukup banyak kepenilaian yang sudah bebas dan cukup bebas ya, Mas. Apa yang bisa dipelajari dari data ini? Baik, angka 35 dan 36 ini sebetulnya menggambarkan kalau dijumlahkan sekitar 70% lebih. 70% itu di dalam pemaknaan tentang opini publik, dia sebetulnya sudah cukup mayoritas. Tapi kita lihat di sini bahwa separuhnya itu dia menjawab cukup. Cukup itu di dalam kategori jawaban polling kami berdasar pengalaman itu sebetulnya menggambarkan keraguan. Keraguan dalam hal apa tuh kalau untuk data Keraguan yang ini? dalam hal bahwa media massa itu dia tidak ditarik-tarik atau tidak didorong-dorong oleh kepentingan politik. Apa itu kepentingan politik? Ada partai politik di situ, ada partai politik yang punya media di situ, ada pemerintah juga yang mungkin punya kepentingan di situ, atau mungkin bahkan sosok-sosok elit politik yang dia mau nyapres dan seterusnya yang dia mungkin masuk di dalam struktur media massa itu. Itulah yang lalu dinilai oleh publik bahwa belum cukup bebas. Kalau dia memang sudah betul bebas, mestinya jawaban cukup atau ragu-ragu ini berkurang. Oke, kita coba lihat berdasarkan usia ini untuk pemilih muda lah, saya bahasakan begitu, 17 sampai 23 tahun. Gambarannya juga kurang lebih sama ya, Mas ya. Tapi ternyata yang cukup ini, yang masih ragu-ragu, yang ditangkap oleh teman-teman Litbang ini, yang cukup ini emang kekhawatiran seperti apa sebetulnya? Independensi media. Jadi independensi media itu kan gambarannya kata-kata kuncinya satu, independen itu adalah dia tidak ada campur tangan terhadap produksi informasi. Kemudian juga dia tidak dipengaruhi gitu dari kekuatan luar, baik itu kekuatan politik ataupun juga kekuatan dari pemerintah. Kemudian juga dia faktual, kata-kata kuncinya kan itu. Jadi dia tidak ada campur tangan, dia faktual, kemudian dia tidak partisan. Jadi independen itu mengandung beberapa hal yang harusnya itu dijalankan di dalam konteks kita menjelang pemilu. Karena seperti kita ketahui, pada saat ini situasinya tidak sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya, di mana saat ini kontestasi akan terasa lebih ketat karena tidak ada calon yang dominan, kemudian juga koalisi tidak kunjung terbentuk, kemudian juga strategi partai dan para kandidat itu sudah semakin canggih, termasuk juga di dalam penguasaan massa di basis-basis dapilnya. Sehingga sangat bisa jadi kalau menurut kami pada akhirnya yang akan dipakai adalah alat-alat yang ada di luar dari domain politik itu sendiri, dalam hal ini adalah media. Oke, kalau untuk kelompok usia berikutnya nih Mas, 24 sampai 39 tahun. Kita bisa lihat bahwa yang sudah bebas dan cukup bebas ini cukup besar begitu. Tapi kita juga tidak bisa menampilkan bahwa ada penilaian tidak bebas di sini, 29%. Apa yang bisa dibahasakan dari sini? Sebetulnya secara kategorik tadi, jawaban umum maupun jawaban yang berdasarkan kategori usia, itu secara umum sepertiga yang menilai tidak bebas. Memang kalau kita mau bicara ideal, penilaian dari sepertiga responden dibandingkan dengan 2/3 itu adalah penilaian yang sebetulnya so-so lah. Bisa dibilang bahwa memang kondisi sekarang ini cukup bebas. Tapi kalau kita nanti lihat berdasarkan tingkat pendidikan akan kelihatan bahwa pendidikan yang lebih tinggi dia akan lebih
lebih kritis terhadap penilaian soal independensi media. Oke. Kita coba detailkan lagi nanti untuk data berikutnya, bisa ditampilkan lagi nih teman-teman untuk data berikutnya. Nah ini, pertanyaan besarnya, tindakan apa yang harus dilakukan terhadap media massa yang terseret kepentingan politik? Jawabannya ada yang paling besar itu sanksi hukum. Menurut Anda dari responden ini, sanksi hukum yang bentuk aktualnya itu seperti apa sebetulnya diharapkan responden? Baik, bagi publik mungkin beda ya dengan bagi media. Jadi pemain media, termasuk Kompas dalam hal ini, itu diikat oleh undang-undang yang spesial ya. Jadi undang-undang pers itu yang akan mengikat terhadap seluruh informasi yang diproduksi oleh lembaga ini. Akan tetapi publik pemikirannya berbeda. Bagi mereka sanksi hukum itu bisa dikenakan ketika sebuah lembaga media dia memproduksi informasi yang mungkin bias, mungkin bahkan hoax, mungkin menjerumuskan dan mungkin mengandung kebohongan, dan itu pernah kita alami dalam periode masa menjelang pemilu di waktu sebelumnya. Oke, sehingga yang paling penting di sini adalah yang ditangkap masyarakat, singkat ya, kalau bisa saya konklusikan adalah sikap kritis tapi tetap independen untuk nuansa pemilu 2024 ini, biar kepercayaan publik tetap didapatkan begitu ya Mas. Betul. Ya. Singkatnya demikian ya. Oke, Mas Toto terima kasih banyak sudah mau membantu mengulas data-data yang sudah disampaikan oleh Litbang Kompas kali ini. Sehat selalu untuk Anda ya Mas ya.